Pernah nggak sih lo kepikiran kenapa budaya salim dan jalan membungkuk itu cuma ada di Indonesia? Jujur aja, gue sering banget nanya ke teman sebaya, bahkan orang yang lebih tua. Dan jawaban mereka biasa, template. Itu sopan santun, itu adab, itu etika, itu cara menghargai orang tua, itu budaya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, gue mau lempar satu pertanyaan buat lo. Penghormatan itu seharusnya diberikan atau diminta? Nah, pertanyaan ini penting karena bakal nyambung ke topik kita kali ini. Waktu kecil, lo pasti pernah dengar kalimat kayak gini. Salim dulu sebelum pulang, cium tangan dulu ya sama om atau tante. Kalau ketemu orang tua, jalannya agak nunduk ya. Jangan mendahului guru pas di jalan. Sejak kecil, kita diajarin untuk menghormati orang yang lebih tua. Seolah itu hukum mutlak. Kalau nggak nurut, biasanya langsung dicap anak nggak beradab, nggak punya sopan santun, atau bahkan nggak beretika. Bahkan ada juga orang tua yang marah ketika anaknya jalan di depan orang, tapi dia nggak nunduk atau cium tangan. Padahal budaya salim dan jalan membungkuk itu sendiri sebenarnya bukan hal yang buruk. Justru itu bentuk penghormatan yang baik. Tapi masalahnya muncul kalau penghormatan itu dituntut atau bahkan dipaksakan. Jadinya bukan lahir dari ketulusan, malah kayak maksa orang buat tunduk. Dan di titik itu rasanya mirip kayak pola pikir zaman kolonial dulu. Ketika orang berkuasa pengen banget dihormatin, tanpa peduli orang lain rela atau enggak. Jadi kesannya seperti feudalisme. Feudalisme itu sendiri adalah sistem lama di mana ada yang merasa dirinya di atas dan berhak dihormati, bahkan dipuja, sementara yang di bawah harus tunduk tanpa banyak pilihan. Di Eropa, pada abad pertengahan, feudalisme ini bikin rakyat jelata cuma jadi bawahan, kerja rodi, setor hasil, tapi nggak pernah bisa naik kelas. Sementara bangsawan dan tuan tanah tinggal duduk manis dan ngerasain hasilnya. Kalau kita tarik ke konteks sekarang, pola pikir itu suka kebawa. Bedanya, bentuknya bukan lagi tanah ataupun pajak, tapi penghormatan yang dipaksakan. Seolah orang tua, pejabat, orang dengan status tertentu otomatis pantas dihormati, tanpa peduli apakah mereka memang layak dihormatin atau enggak. Kita jadi tumbuh dengan mindset yang muda harus tunduk, yang tua harus dipatuhi. Bahkan kalau ada anak muda yang berani mempertanyakan atau nggak ikut aturan itu, langsung dicap kurang ajar, nggak punya adab, nggak ngerti budaya. Padahal kalau dipikir-pikir, penghormatan itu bukan hak istimewa yang bisa dituntut. Penghormatan itu seharusnya muncul dari sikap dan perilaku. Orang akan dihormati karena layak dihormati, bukan karena dia lebih tua, dia lebih kaya, ataupun dia punya jabatan. Nah, di titik ini kita perlu refleksi. Apakah budaya kita ini benar-benar jadi sarana membangun hubungan yang sehat antar generasi, atau cuma jadi warisan feudal yang bikin jurang antara yang di atas dan yang di bawah makin melebar? Contoh lain dari feudalisme di Indonesia bisa kita lihat bukan cuma dari budaya salim maupun jalan membungkuk, tapi juga dalam kehidupan sosial dan politik kita sehari-hari. Misalnya di dunia pendidikan. Ada sebuah aturan jika telat datang ke sekolah lewat dari jam 7 pagi, dilarang masuk sekolah. Tapi aturan itu hanya berlaku untuk siswa, tidak untuk para guru. Seolah guru mendapatkan hak istimewa yang bisa datang kapan saja. Padahal jika kita tarik garis lurus, bagaimana murid bisa disiplin jika yang mengajarinya saja tidak disiplin? Atau dalam dunia politik, kita sering lihat pejabat yang dikelilingi banyak orang yang sibuk memuja, menyanjung, dan mengaminkan semua ucapannya. Bukan karena setuju, tapi takut kehilangan posisi, akses, dan keuntungan. Pola feudal ini bikin sistem kita rapuh, karena keputusan penting sering diambil bukan berdasarkan logika atau kepentingan rakyat, tapi demi menjaga gengsi dan kekuasaan orang tertentu. Bahkan di lingkungan keluarga pun kadang masih ada sisa-sisa feudalisme. Contohnya, anak muda yang punya pendapat seringkali dianggap nggak boleh melawan atau berbeda suara dengan orang yang lebih tua, meski apa yang dia omongin itu benar adanya. Hasilnya, kreativitas dan suara generasi muda sering tertekan karena lebih penting menjaga hierarki ketimbang mendengarkan. Pola pikir yang seperti itu membuat bangsa kita sulit maju. Kenapa? Karena kalau penghormatan itu bisa dituntut, maka yang muncul bukan lagi sikap tulus, tapi penjilat. Orang jadi terbiasa mencari muka, pura-pura hormat, pura-pura tunduk,
bukan karena respect, tapi karena ada kepentingan. Akhirnya budaya ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang oportunis buat naik jabatan, cari keuntungan pribadi, atau sekadar jaga posisi aman. Dan ini bahaya banget bro, karena ketika penghormatan itu berubah jadi alat transaksi, kualitas dan integritas orang itu nggak lagi penting. Karena yang dilihat itu cuma seberapa pintar dia menjilat, seberapa rajin dia nurut, bukan seberapa besar kontribusinya. Akhirnya, orang-orang yang benar-benar punya potensi atau ide bagus malah tenggelam, digeserkan sama mereka yang jago cari muka. Kalau pola pikir kayak gini terus kita pelihara, bangsa kita bakal jalan di tempat. Kita sibuk mikirin siapa yang harus dihormatin, bukan mikir bagaimana caranya saling menghargai dan maju bareng. Gue bakal kasih kutipan video tentang feudalisme dari Bung Rocky Gerung. Feodalisme itu menghalangi orang untuk meluruskan akalnya tuh. Karena kalau dia lurus itu akan menabrak yang disebut pakem-pakem kebudayaan, pakem-pakem arogansi itu. Jadi saya beranggapan bahwa masalah utama kita sebetulnya adalah menyingkirkan feodalisme di dalam politik, di dalam culture, dalam ilmu pengetahuan. Itu terasa sekali bahwa kita merdeka secara proklamasi kemerdekaan, tapi sampai sekarang kita tetap hidup di dalam kungkungan feodalisme itu. Di kampus terutama itu, di kampus tuh dosen itu memperlihatkan dengan sangat telanjang dengan bahasa tubuhnya bahwa dia penentu lulus tidaknya seseorang tuh. Padahal di era digital sekarang, dosen yang 2 jam terlambat membaca jurnal itu langsung jadi dungu sebetulnya tuh. Tapi dia pamer terus bahwa dia menguasai. Padahal mahasiswa yang 20 menit sebelum masuk kelas masih ngintip jurnal Nature misalnya, Archaeology Today, itu pasti dia lebih paham tentang ilmu pengetahuan daripada si profesor atau dosen yang feodal itu tuh. Itu juga berlaku di partai-partai politik tuh. Bahwa seolah-olah ketua umum itu can do no wrong gitu. Dan akibatnya percakapan pedagogis di dalam rapat partai tidak bisa dihasilkan. Selalu menunggu, bukan sekedar menunggu, meminta fatwa dari ketua umum. Dan itu buruk bagi demokrasi. Padahal partai politik didirikan justru untuk menyetarakan cara berpikir, menyetarakan ekspresi kebebasan manusia itu. Nah, semua itu asal-usulnya adalah kita masih mendekam dalam penjara feodalisme itu. Feodalisme itu pernah kita interupsi di 98 untuk mengembalikan culture politik ke dalam kesetaraan manusia itu. Tetapi bibitnya itu tidak punah. Ternyata bibit feodalisme itu carry over ke dalam sistem yang sekarang tuh. Gus Dur berupaya untuk menghalangi pertumbuhan liar dari feodalisme, demikian berlanjut. SBY masih berupaya lakukan itu tuh. Sekarang di era Pak Jokowi, kalau kita baca survei misalnya, orang takut untuk bicara alternatif. Dalam survei 2 hari lalu, Indikator lakukan itu, Kompas lakukan itu. Artinya ada semacam alam pikiran absurd yang membuat rakyat merasa bahwa kalau dia ucapkan sesuatu yang berlainan, maka dia akan menabrak sopan santun. Kan seringkali dikatakan bahwa boleh mengkritik tapi dengan sopan santun. Kan itu sebetulnya satu elemen di dalam feodalisme adalah sopan santun. Padahal sopan santun dalam politik itu semacam kemunafikan kan. Kalau orang bersopan santun berarti nggak boleh mengucapkan sesuatu secara direct, mesti pakai eufemisme segala macam. Itulah bahasa-bahasa feodalisme yang masih diternakkan di istana hari ini. Sekali lagi gue tekankan, budaya salim dan jalan membungkuk itu sebenarnya bukan budaya yang buruk. Itu malah jadi simbol penghormatan yang indah kalau dilakukan dengan tulus. Tapi kalau dibalik sikap itu ada rasa ingin dihormatin, ada ego pengen ditundukin, mungkin lo harus ngaca dulu. Karena penghormatan sejati itu bukan seberapa sering orang cium tangan lo atau nunduk di depan lo. Tapi soal seberapa layak lo dihormatin lewat sikap, tindakan, dan integritas lo sendiri. Kalau lo suka video kayak gini tentang self-development, pengetahuan umum, atau sesuatu yang bisa nambahin wawasan lo, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa kasih tanggapan lo tentang video ini, karena gue juga mau lihat sudut pandang kalian. See you in the next video.